Pada masa yang penuh dengan harapan dan doa, ada seorang wanita salehah bernama Hannah. Dia adalah istri Imron, seorang pemimpin agama yang dihormati oleh kaumnya. Meski mereka telah lama menikah, Hannah belum dikaruniai seorang anak. Setiap hari, dia berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan keturunan yang akan menjadi hambanya yang taat. Hingga pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Hannah pun hamil. Dengan penuh syukur dan keyakinan, dia bernazar bahwa anak yang akan dilahirkannya kelak akan didedikasikan sepenuhnya untuk berkhidmat di Baitul Maqdis, rumah ibadah yang sangat suci bagi umatnya. Namun, ketika tiba saatnya melahirkan, Hannah terkejut. Anak yang dilahirkan bukanlah seorang laki-laki, sebagaimana yang diharapkan untuk menjadi pelayan di rumah ibadah, melainkan seorang perempuan. "Ya Tuhanku," katanya dengan hati tulus, "aku melahirkan seorang anak perempuan." Meskipun demikian, Hannah tetap menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lapang dada, dan dia pun menamai anaknya Maryam, yang berarti yang taat beribadah. Sejak kecil, Maryam sudah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Dia tumbuh menjadi gadis yang sangat taat beribadah, penuh ketenangan, dan selalu berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya mempercayakan Maryam kepada Zakaria, seorang nabi yang juga merupakan kerabatnya. Zakaria mengambil Maryam untuk tinggal di dalam mihrab, sebuah tempat khusus di Baitul Maqdis. Di sana, Maryam menghabiskan hari-harinya dalam doa, ibadah, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menakjubkan, Zakaria sering mendapati makanan yang luar biasa di mihrab Maryam. Setiap kali dia bertanya, "Dari mana datangnya ini, Maryam?" Maryam dengan rendah hati menjawab, "Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas." Fenomena ini semakin menegaskan kepada Zakaria bahwa Maryam adalah wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di bawah penjagaannya. Suatu hari, saat Maryam sedang sendiri di mihrab, malaikat Jibril datang menyampaikan kabar gembira. Dengan penuh rasa takjub dan takut, Maryam mendengarkan malaikat itu berkata bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci, meskipun dia belum pernah disentuh oleh seorang pria. Maryam terkejut dan bertanya, "Bagaimana mungkin aku memiliki anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki?" Jibril menjawab, "Begitulah, Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku." Dan demikianlah, Maryam pun mengandung seorang anak yang kelak akan dikenal sebagai Isa, salah satu nabi besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiba waktunya untuk melahirkan, Maryam pergi menjauh dari kaumnya hingga dia sampai di bawah sebuah pohon kurma. Di sana, dalam kesakitan, dia mendengar suara dari bawahnya yang menghibur dan menenangkannya. Suara itu menyuruhnya menggoyang batang pohon kurma, dan dari sana terjatuhlah buah kurma yang segar untuk dimakan, serta air yang jernih untuk diminum. Akhirnya, Maryam melahirkan Isa dengan segala keajaiban yang menyertainya. Ketika dia kembali kepada kaumnya dengan membawa bayinya, mereka terkejut dan menuduhnya telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Namun, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi Isa yang masih berada dalam gendongan Maryam berbicara, "Sesungguhnya aku ini, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi." Kisah Maryam binti Imron adalah kisah tentang keteguhan, keimanan, dan pengorbanan seorang wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menjadi ibu dari salah satu nabi terbesar dalam sejarah umat manusia, Isa Al-Masih, dan merupakan simbol ketakwaan serta ketaatan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisahnya dalam Al-Quran sebagai teladan bagi seluruh umat. Maryam binti Imron adalah sosok yang sangat dihormati dalam tradisi Islam dan Kristen. Ia dikenal sebagai ibu dari Nabi Isa, Yesus, dan merupakan salah satu wanita paling mulia dalam Al-Quran. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa penting yang terkait dengan kehidupan Maryam binti Imron. Pertama, Imron, ayah Maryam. Imron adalah seorang pria yang sangat dihormati oleh kaumnya. Dia adalah pemimpin agama, dikenal karena ketakwaannya, dan berasal dari keturunan yang mulia. Bersama istrinya, Hannah, mereka hidup dalam kesederhanaan tetapi penuh dengan keberkahan. Meski keduanya selalu taat beribadah dan menjalani hidup dengan penuh syukur, ada satu harapan yang belum terpenuhi dalam hidup mereka, keinginan untuk memiliki seorang anak. Suatu malam, Imron mendapati Hannah menangis dalam doa panjangnya.
Dengan lembut, dia mendekat dan bertanya, "Wahai istriku, apa yang membuatmu bersedih malam ini?" Hannah dengan mata yang masih berair menjawab, "Wahai suamiku, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi seorang anak. Aku ingin sekali memberikan keturunan yang akan mengabdi kepadanya. Setiap malam aku memohon, dan setiap hari aku berharap." Imron menarik napas dalam-dalam. Dia pun tahu betapa istrinya mendambakan kehadiran seorang anak, dan dia pun menginginkannya. Namun, dengan lembut, dia meletakkan tangannya di bahu Hannah dan berkata, "Sabarlah, wahai istriku. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mendengar doa-doa kita. Jika Dia berkehendak, Dia akan mengabulkan permintaan kita di waktu yang terbaik." Hari-hari berlalu, namun Imron dan Hannah tetap teguh dalam ibadah mereka. Hingga pada suatu saat ketika Imron sedang berada di rumah ibadah, sebuah kabar mengejutkan datang dari Hannah. "Imron," seru Hannah dengan wajah bercahaya, "aku hamil. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa kita." Dengan penuh rasa syukur, Imron segera bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kemudian mengangkat wajahnya dan menatap Hannah dengan senyum bahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah berkah darinya. Kita akan mendidik anak ini untuk menjadi pelayan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setia, seperti yang kau nazarkan. Selama kehamilan Hannah, Imron selalu mengingatkan istrinya untuk terus menjaga ibadah dan mempersiapkan hati bagi anak yang akan lahir. Setiap kali mereka berbicara tentang masa depan anak mereka, ada rasa damai dan harapan besar yang tumbuh di dalam hati mereka. Namun, takdir berkata lain. Imron, yang penuh dengan kebajikan, wafat sebelum sempat melihat anaknya lahir. Kehilangan itu sangat dirasakan oleh Hannah, namun dia tetap teguh pada imannya, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana besar bagi keluarga mereka. Waktu terus berjalan, dan ketika saatnya tiba, Hannah melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Dalam tangis haru dan doa, Hannah berkata, "Aku menamakannya Maryam, yang berarti hamba yang taat. Meskipun dia perempuan, aku akan tetap menunaikan nazarku, dan dia akan menjadi pelayan di Baitul Maqdis." Meskipun masyarakat pada waktu itu menganggap bahwa hanya laki-laki yang layak mengabdi di rumah ibadah, Hannah yakin bahwa Maryam adalah anugerah istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hannah selalu mengingat pesan-pesan dari Imron tentang keyakinan dan ketabahan. Dia mendidik Maryam dengan cinta yang mendalam dan selalu mengajarkan kebaikan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang pernah diimpikan oleh suaminya. Dalam setiap langkah Maryam, bayang-bayang Imron selalu hadir. Meskipun dia tidak pernah bertemu dengan ayahnya, kisah tentang kebajikan dan ketakwaan Imron selalu menjadi inspirasi bagi Maryam untuk menjadi wanita yang luar biasa. Dan benar, Maryam tumbuh menjadi sosok yang sangat istimewa, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah diramalkan oleh Imron dan Hannah. Kisah Imron tidak hanya berakhir di sini, tetapi berlanjut melalui anaknya Maryam dan cucunya, Nabi Isa, yang menjadi salah satu nabi terbesar dalam sejarah. Warisan ketaatan dan ketakwaan Imron menjadi salah satu fondasi bagi Maryam dalam menjalani kehidupannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat. Kedua, Hannah, istri Imron. Hannah adalah seorang wanita yang terkenal akan ketakwaannya. Dia hidup bersama suaminya, Imron, seorang pemimpin agama yang dihormati di kalangan Bani Israel. Meski hidup dalam kebajikan dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hal yang belum dimiliki Hannah, seorang anak. Setiap hari, dia menyaksikan anak-anak lain tumbuh di sekelilingnya, dan dia merasakan kerinduan yang mendalam dalam hatinya. Suatu hari, ketika matahari hampir tenggelam, Hannah keluar dari rumahnya dan duduk di bawah pohon besar di dekat rumah. Dengan tangan yang terangkat ke langit, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, jika Engkau mengaruniakan aku seorang anak, aku bernazar bahwa anak itu akan aku serahkan sepenuhnya untuk berkhidmat kepadamu di Baitul Maqdis. Jadikanlah dia hamba yang taat, yang mengabdi di jalan-Mu." Tidak lama setelah doa itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Hannah. Dia pun mengandung, sesuatu yang begitu didambakannya selama bertahun-tahun. Dengan penuh rasa syukur, Hannah memberitahukan kabar gembira itu kepada suaminya, Imron, yang saat itu tengah beristirahat setelah seharian di rumah ibadah.
"Imron, aku hamil," seru Hana dengan mata bercahaya. Imron tersenyum lembut lalu berbisik, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doamu telah dijawab, wahai istriku." Hana dan Imron menjalani hari-hari penuh harapan, menantikan kelahiran anak yang mereka impikan. Namun, takdir berkata lain. Sebelum anak itu lahir, Imron dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehilangan suaminya adalah pukulan berat bagi Hana, tetapi dia tetap tegar, berpegang teguh pada keimanannya. Dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan jalan terbaik bagi dirinya dan anak yang akan lahir. Ketika tiba saatnya melahirkan, Hana merasakan campuran antara kebahagiaan dan kesedihan. Dia bersyukur telah dikaruniai seorang anak, tetapi dia terkejut ketika mengetahui bahwa anak yang dilahirkannya adalah seorang perempuan. Dalam budaya saat itu, biasanya hanya anak laki-laki yang bisa berkhidmat di Baitul Maqdis sesuai dengan nazar Hana. Namun, dia tidak merasa kecewa. Dengan penuh keyakinan dia berkata, "Ya Tuhanku, aku melahirkan seorang anak perempuan dan aku menamakannya Maryam. Meskipun dia perempuan, aku akan tetap memenuhi nazarku dan dia akan menjadi pelayanmu yang setia." Dalam kesunyian malam setelah kelahiran Maryam, Hana sering berbicara kepada putrinya yang masih kecil, seolah dia mengingatkan dirinya sendiri tentang tanggung jawab besar yang dia emban. "Maryam, kau adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau adalah janjinya kepada kami. Meski ayahmu tidak ada di sini, aku akan memastikan kau tumbuh menjadi wanita yang kuat dan taat, seperti yang diimpikan oleh ayahmu." Hari demi hari berlalu, dan Maryam tumbuh menjadi gadis yang luar biasa. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan kecintaan pada ibadah dan ketenangan jiwa yang menakjubkan. Hana selalu mengawasi Maryam dengan penuh kasih sayang dan memastikan bahwa putrinya dididik dalam suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak pernah lupa akan nazarnya, dan begitu Maryam cukup besar, dia menyerahkan putrinya ke Baitul Maqdis agar dapat mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hana mengantar Maryam ke mihrab, tempat yang disiapkan untuknya, dengan hati yang berdebar. Di sana, dia berbicara kepada Zakaria, seorang nabi dan kerabat keluarga mereka yang akan menjaga Maryam. "Zakaria, aku serahkan Maryam padamu seperti yang telah aku nazarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah dia, didiklah dia, agar dia menjadi hamba yang setia kepadanya," ucap Hana dengan mata berkaca-kaca. Zakaria menatap Hana dengan penuh penghargaan. "Jangan khawatir wahai Hana, Maryam berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan menjaganya seperti anakku sendiri." Hana pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk, rindu, namun sekaligus bangga. Dia telah menunaikan nazarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan Maryam untuk berkhidmat di rumahnya. Meski dia tidak lagi bersama Maryam setiap hari, dia selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi putrinya dan membimbingnya. Selama bertahun-tahun, Hana hidup dalam ketenangan, selalu mendengar kabar baik tentang Maryam. Setiap kali ada kabar bahwa Maryam mendapatkan keajaiban, makanan yang datang dengan sendirinya, doa-doa yang terkabul, Hana tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Itulah tanda kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam adalah anak yang terpilih." Kisah Hana adalah kisah tentang keimanan yang teguh, pengorbanan seorang ibu, dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar dan mengabulkan doa hambanya. Meski hidupnya penuh dengan ujian, dari kehilangan suami hingga menyerahkan putri satu-satunya, dia tetap percaya bahwa di balik semua itu ada rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah. Ketiga, Zakaria, Nabi Zakaria. Zakaria adalah seorang nabi yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel. Dia dikenal sebagai orang yang selalu teguh dalam ibadah dan mengabdikan hidupnya untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun telah berusia lanjut, Zakaria tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan hidupnya. Satu di antaranya adalah bahwa hingga saat itu dia belum dikaruniai seorang anak. Meskipun demikian, Zakaria tidak pernah putus harapan akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, Zakaria juga memiliki tanggung jawab besar, yaitu menjaga dan membimbing Maryam, anak dari Hana dan Imron. Setelah Imron wafat, Maryam diserahkan kepada Zakaria untuk diasuh dan dididik di Baitul Maqdis. Maryam adalah seorang gadis yang sangat istimewa.
Bahkan sejak masa kecilnya, dia tumbuh dalam suasana ibadah, ketenangan, dan kedamaian yang penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari, Zakaria mengawasi Maryam yang tinggal di mihrab, sebuah tempat khusus di dalam Baitul Maqdis. Maryam menghabiskan hari-harinya dalam ibadah, doa, dan tafakur. Suatu hari, Zakaria datang mengunjungi Maryam di mihrab, seperti biasanya. Namun, kali ini ada yang berbeda. Zakaria melihat sesuatu yang menakjubkan di tempat Maryam. Terdapat makanan segar yang berlimpah di mihrabnya, padahal tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana tanpa izin Zakaria. Dengan rasa penasaran, Zakaria bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari mana datangnya makanan ini?" Maryam dengan penuh keyakinan dan kelembutan menjawab, "Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa batas." Zakaria terdiam sejenak merenungkan jawaban Maryam. Makanan itu datang sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Maryam berada di bawah perlindungannya. Keajaiban yang dialami oleh Maryam membuat Zakaria semakin yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari kejadian itu, terbitlah harapan baru dalam hati Zakaria. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memberikan keajaiban kepada Maryam, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mampu mengabulkan doanya untuk memiliki keturunan, meskipun dia sudah tua? Di malam hari setelah pertemuannya dengan Maryam, Zakaria berdiri di mihrabnya sendiri, mengangkat tangan dan berdoa dengan penuh harapan, "Ya Tuhanku, karuniakanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa." Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Zakaria yang tulus. Meskipun Zakaria dan istrinya sudah berusia lanjut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaannya. Beberapa waktu kemudian, malaikat datang kepada Zakaria dan memberitahukan kabar gembira bahwa istrinya akan mengandung seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi seorang nabi. "Wahai Zakaria, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu kabar gembira tentang kelahiran seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Dia akan menjadi pemimpin dan nabi serta orang yang suci sejak lahir." Dengan takjub dan penuh rasa syukur, Zakaria bertanya, "Bagaimana mungkin aku bisa memiliki anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul?" Malaikat itu menjawab, "Begitulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa hal itu mudah baginya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki." Zakaria bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas karunia yang begitu besar. Kini, dia tidak hanya menjadi penjaga Maryam, tetapi juga akan menjadi seorang ayah dari anak yang luar biasa, yang kelak dikenal sebagai Nabi Yahya. Sementara itu, Maryam terus menjalani kehidupannya dalam kesucian dan ketaatan. Keajaiban demi keajaiban terus mengelilingi hidupnya, dan Zakaria selalu berada di sana untuk membimbing serta memberikan nasihat. Keduanya menjalani kehidupan yang penuh dengan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing dengan peran yang luar biasa dalam rencananya. Zakaria selalu mengingatkan Maryam, "Wahai Maryam, ingatlah selalu bahwa apa yang kau miliki ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah memilihmu di antara sekian banyak wanita di dunia ini. Jangan pernah lalai dalam ibadahmu, dan tetaplah berpegang teguh pada jalannya." Maryam mendengarkan dengan penuh perhatian, dan dengan penuh rasa syukur, dia menjawab, "Aku hanya ingin menjadi hambanya yang setia. Segala yang terjadi padaku adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku akan selalu bersandar kepadanya." Zakaria tersenyum bangga melihat Maryam yang terus tumbuh dalam keimanan. Dia yakin bahwa Maryam memiliki peran besar dalam rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Yahya yang akan lahir dari rahim istrinya. Kisah Zakaria dan Maryam adalah tentang keajaiban dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Keduanya hidup dalam ketaatan, keimanan, dan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakaria, meski sudah lanjut usia, diberikan keturunan yang luar biasa, sementara Maryam, seorang gadis yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani hidupnya dalam kesucian dan ibadah. Keempat, Jibril, malaikat Jibril. Maryam, seorang wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tumbuh dalam ketenangan dan ibadah yang khusyuk. Sejak kecil, dia telah menunjukkan tanda-tanda kesucian dan ketakwaan yang luar biasa. Tinggal di mihrab, tempatnya beribadah di Baitul Maqdis, Maryam menghabiskan hari-harinya dengan doa
dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia selalu berada di bawah perlindungannya, dan keajaiban sering kali mengelilinginya, seperti rezeki yang datang tanpa diketahui dari mana asalnya. Namun, suatu hari, kehidupan Maryam berubah selamanya. Ketika Maryam sedang sendiri di mihrab, dalam keheningan yang biasa mengelilinginya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh kedatangan seorang laki-laki yang rupawan berdiri di hadapannya. Maryam terkejut dan segera merasa cemas. Dengan hati-hati dia berseru, "Aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah darimu jika engkau bertakwa." Laki-laki itu tersenyum dengan tenang dan berkata, "Jangan takut, wahai Maryam. Aku adalah utusan Tuhanmu, datang untuk menyampaikan kabar gembira kepadamu." Maryam masih diliputi kebingungan, tetapi dia mendengarkan dengan seksama. "Kabar gembira? Kabar apakah itu?" tanyanya dengan nada penuh kebingungan. Malaikat Jibril yang menyamar dalam wujud manusia menjelaskan dengan suara lembut dan penuh hikmah, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihmu untuk melahirkan seorang anak laki-laki yang suci yang akan menjadi nabi dan utusannya kepada umat manusia." Mata Maryam membesar, hatinya berdebar tak menentu. Berbagai pertanyaan bergemuruh dalam pikirannya. Bagaimana mungkin dia, seorang perawan suci, bisa melahirkan seorang anak? Dengan suara gemetar, dia bertanya, "Bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki dan aku bukan seorang pezina?" Jibril tersenyum penuh kebijaksanaan dan berkata, "Begitulah kehendak Tuhanmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa hal ini mudah baginya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Anakku, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak anak yang kau lahirkan menjadi tanda kebesarannya bagi seluruh umat manusia." Maryam terdiam, perlahan-lahan mulai menerima kabar yang disampaikan Jibril. Meskipun hatinya masih diliputi keheranan, dia tahu bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keheningan itu, dia pasrah dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa dia memiliki rencana yang agung di balik semuanya. "Jika itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar Maryam perlahan, "aku berserah diri sepenuhnya kepadanya." Malaikat Jibril kemudian meniupkan ruh ke dalam diri Maryam, dan seketika itu juga Maryam mengandung. Dia tidak merasa sakit atau perih, tetapi ada perasaan yang baru tumbuh dalam dirinya. Sebuah tanggung jawab besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dengan sabar, Maryam menjalani hari-hari kehamilannya, jauh dari sorotan kaumnya. Dia tahu saat waktunya tiba akan ada banyak ujian yang menantinya. Waktu terus berjalan dan perut Maryam semakin membesar. Ketika hampir tiba waktunya untuk melahirkan, Maryam merasa perlu menjauh dari kaumnya. Dia takut dengan apa yang akan dikatakan oleh orang-orang ketika mereka melihatnya mengandung tanpa seorang suami. Maka, dengan penuh kesabaran, Maryam pergi ke suatu tempat yang jauh di luar kota, di bawah sebuah pohon kurma. Di sana, rasa sakit melahirkan mulai dirasakannya. Dalam kesakitan yang luar biasa, Maryam merasa sangat tertekan dan hampir putus asa. Dia berkata, "Wahai, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini dan menjadi sesuatu yang dilupakan dan tidak diperhatikan." Namun, di saat-saat tersulit itu, terdengar suara lembut yang datang dari arah bawah. "Jangan bersedih, wahai Maryam. Tuhanmu telah menyediakan anak sungai di bawahmu. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya akan jatuh buah kurma yang segar untukmu." Maryam, yang diliputi rasa lemah dan lelah, dengan sisa-sisa kekuatannya menggoyangkan batang pohon kurma. Benar saja, buah kurma yang segar jatuh tepat di hadapannya. Dia pun memakannya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa lelahnya sedikit demi sedikit mulai mereda. Maryam juga menemukan air yang mengalir jernih di dekatnya, yang memberikan kesegaran di tengah penderitaan yang dia rasakan. Tak lama kemudian, Maryam melahirkan seorang anak laki-laki yang suci. Anak itu adalah Nabi Isa, yang kelak akan membawa pesan kebenaran kepada umat manusia. Meski Maryam tahu bahwa tugas besar menantinya sebagai ibu dari seorang nabi, dia tetap tenang dan tawakal, karena dia yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamanya. Ketika Maryam kembali ke kaumnya dengan menggendong Isa, orang-orang segera mencemoohnya. Mereka tidak percaya bahwa seorang wanita seperti Maryam
yang dikenal suci dan taat beribadah, bisa melahirkan anak tanpa suami. Mereka berkata dengan penuh tuduhan, "Wahai Maryam, apa yang telah kau lakukan? Bagaimana mungkin engkau melakukan hal yang memalukan ini?" Namun, Maryam tetap tenang. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menunjuk kepada bayi kecil yang ada dalam gendongannya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayi Isa yang masih dalam buayan itu berbicara, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi." Orang-orang terdiam, takjub mendengar bayi kecil itu berbicara. Mereka tahu bahwa ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Maryam bukanlah wanita yang bersalah. Anak yang dilahirkannya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membawa kebenaran kepada dunia. Kisah Maryam dan malaikat Jibril adalah kisah tentang ketabahan, pengorbanan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam, seorang wanita yang dipilih, menjalani ujian yang luar biasa dalam hidupnya, tetapi dengan keimanan yang kuat, dia menghadapi semuanya dengan kesabaran dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang dilahirkannya, Nabi Isa, menjadi salah satu nabi terbesar dalam sejarah, dan melalui kisah ini, Maryam dikenang sebagai salah satu wanita terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, kelahiran Nabi Isa, Yesus. Di sebuah tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian, Maryam duduk di bawah naungan pohon kurma di tengah padang tandus. Wajahnya penuh dengan kelelahan, rasa sakit mulai melanda tubuhnya, tanda-tanda bahwa saat kelahiran anaknya sudah semakin dekat. Dia berada di tempat itu bukan karena ingin, tetapi karena dia merasa tak ada tempat lain untuk berlindung dari pandangan kaumnya yang akan mencela dan menuduhnya. Rasa sakit yang Maryam rasakan semakin hebat. Dalam derita dan kesakitan, dia bersandar pada pohon kurma itu. Keringat membasahi wajahnya, tubuhnya gemetar, dan dalam keputusasaan yang mendalam dia berkata, "Wahai, alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini dan menjadi sesuatu yang dilupakan dan tidak diperhatikan." Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang, dan di tengah kepedihannya, sebuah suara lembut terdengar dari arah bawah. "Jangan bersedih, wahai Maryam. Tuhanmu telah menyediakan anak sungai di bawahmu. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya akan jatuh buah kurma yang segar untukmu." Maryam mengangkat wajahnya, mendengar suara yang menenangkan hatinya. Dalam kelemahan, dengan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya, dia menggoyangkan batang pohon kurma itu. Dan benar saja, buah-buah kurma yang matang dan manis jatuh di sekelilingnya. Dia mengambil beberapa kurma itu, memakannya perlahan, dan merasa kekuatannya mulai kembali. Air dari anak sungai yang mengalir di dekatnya memberi kesegaran yang luar biasa. Di tengah rasa sakit yang tak tertahankan, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maryam melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu mungil dan suci, Nabi Isa, yang kelak akan membawa pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Saat itu, Maryam merasakan kedamaian yang dalam. Dia memandang bayinya, air mata membasahi pipinya, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang mendalam. Maryam memeluk bayi Isa dengan lembut, merasakan kehangatan tubuhnya yang mungil. Namun, meskipun dia baru saja melahirkan, hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Dia tahu, ketika kembali ke kaumnya, mereka akan menuduhnya tanpa belas kasihan. Mereka tidak akan memahami keajaiban yang terjadi, tidak akan percaya bahwa anak ini lahir tanpa seorang ayah. Setelah beberapa hari berlalu, Maryam memutuskan untuk kembali ke desanya. Dia berjalan perlahan dengan Nabi Isa yang masih bayi dalam gendongannya. Saat dia tiba di desanya, sebagaimana yang sudah dia duga, orang-orang mulai berbisik-bisik dan memandangnya dengan tatapan curiga. "Wahai Maryam," salah seorang dari mereka berbicara dengan nada penuh tuduhan, "apa yang telah kau lakukan? Bagaimana mungkin engkau bisa membawa anak ini tanpa suami? Ayahmu bukanlah orang yang buruk, dan ibumu bukanlah wanita pezina." Maryam mendengar tuduhan-tuduhan itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai seorang wanita yang suci, hatinya terluka mendengar tudingan yang salah itu. Namun, dia tahu bahwa ini adalah bagian dari ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Maryam, yang telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap diam, hanya mengisyaratkan dengan tangannya, meminta mereka untuk melihat kepada bayi yang ada dalam gendongannya.
Orang-orang semakin bingung. Bagaimana mungkin bayi ini bisa berbicara? Mereka bertanya dengan penuh rasa tidak percaya. Namun, keajaiban pun terjadi. Bayi kecil itu, Nabi Isa yang baru saja lahir, membuka mulutnya, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia berbicara. "Sesungguhnya aku ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala," ujar Nabi Isa dengan suara yang penuh kebijaksanaan, meski dari tubuh yang masih mungil. "Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi, dan dia menjadikanku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, serta memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup." Orang-orang yang mendengarnya terkejut dan terdiam. Tidak ada yang bisa mereka katakan. Mereka melihat sendiri keajaiban yang nyata di depan mata mereka. Seorang bayi yang berbicara dengan penuh keyakinan, menyatakan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih. Tidak ada yang bisa menuduh Maryam lagi, dan mereka tahu bahwa bayi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah tanda kebesarannya. Maryam merasa lega. Tuduhan dan prasangka buruk dari kaumnya tidak lagi menyakitinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan kebenaran dirinya melalui mukjizat yang diberikan kepada anaknya. Dia tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menanti di masa depan, tetapi dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamanya dan akan melindungi dia serta anaknya. Sejak saat itu, Maryam hidup dengan penuh kesabaran dan pengabdian. Dia membesarkan Nabi Isa dengan penuh kasih sayang dan mendidiknya dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah kelahiran Nabi Isa menjadi bukti nyata dari kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta contoh ketabahan dan pengorbanan seorang wanita suci yang dipilih olehnya untuk mengemban tugas mulia. Kisah Maryam dan kelahiran Nabi Isa adalah bukti kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. Maryam, meski harus menghadapi ujian yang berat, tetap teguh dalam imannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongannya. Nabi Isa, yang lahir dengan mukjizat, menjadi salah satu nabi terbesar yang diutus kepada umat manusia untuk membawa pesan kebenaran dan ketauhidan. Keenam, peristiwa di hadapan kaum Bani Israel. Maryam berjalan perlahan, hatinya penuh kegelisahan, namun diiringi keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di gendongannya terbaring bayi yang baru saja dilahirkannya, Nabi Isa, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terduga oleh manusia. Maryam tahu bahwa langkah-langkahnya menuju kaumnya akan dihadapi dengan tatapan sinis dan tuduhan keji. Tetapi dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya kekuatan. Tidak ada yang tahu rahasia besar yang terjadi padanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Maryam tiba di hadapan Bani Israel, orang-orang segera berkumpul mengelilinginya. Mereka memandang Maryam dengan penuh rasa ingin tahu dan curiga. Suara-suara berbisik mulai terdengar, dan beberapa di antara mereka mulai berbicara dengan nada sinis. "Wahai Maryam, apa yang telah kau lakukan?" Salah satu dari mereka berseru dengan suara penuh kemarahan. "Kau datang membawa seorang anak, padahal kau tidak bersuami. Bagaimana bisa kau melakukan hal yang memalukan seperti ini?" Maryam tetap diam. Tatapan mereka semakin tajam, menyiratkan berbagai tuduhan dan hinaan. Mereka merasa terkhianati oleh sosok yang selama ini dikenal sebagai wanita suci dan taat beribadah. Tak satu pun dari mereka menyangka Maryam akan kembali dengan seorang bayi tanpa seorang suami di sisinya. "Putri Imron, apakah ayahmu bukan orang yang saleh? Apakah ibumu bukan wanita yang terhormat? Mengapa kau membawa aib ini kepada kami?" Suara lain menyusul, semakin keras, semakin menghujam hati Maryam. Maryam tidak menjawab. Dia telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berkata-kata, dan janji itu akan dia penuhi. Tanpa berkata sepatah kata pun, Maryam hanya mengangkat tangannya, menunjuk ke arah bayi kecil yang berada dalam gendongannya. Isyaratnya jelas, bicaralah kepada bayi ini. Orang-orang terdiam, mereka bingung dan tidak percaya. "Bagaimana mungkin kami berbicara kepada seorang bayi yang masih dalam buayan?" seru salah seorang di antara mereka dengan nada ejekan. Mereka berpikir bahwa Maryam telah kehilangan akal, tidak mampu menjawab tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Namun, tiba-tiba, suara lembut namun tegas terdengar dari bayi yang berada dalam gendongan Maryam. Itu adalah suara Nabi Isa yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara untuk pertama kalinya di hadapan kaumnya.
"Sesungguhnya aku ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata bayi itu, membuat semua orang terdiam dalam keterkejutan. Suara yang keluar dari mulut bayi kecil itu tidak mungkin berasal dari manusia biasa. Dia memberiku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Dia memberkatiku di mana saja aku berada dan memerintahkanku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar aku berbakti kepada ibuku dan tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Orang-orang Bani Israel terdiam, lidah mereka keluh. Tidak ada yang bisa menyangkal keajaiban yang baru saja mereka saksikan. Bayi kecil itu berbicara seperti orang dewasa, memberikan pesan yang jelas bahwa dia adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Maryam bukanlah seorang pendosa. Tuduhan-tuduhan mereka sirna seketika, digantikan dengan rasa takut dan kekaguman atas mukjizat yang baru saja terjadi di hadapan mata mereka. Maryam hanya berdiri dengan tenang, menatap kaumnya. Air mata syukur mengalir di pipinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan kebenarannya melalui mukjizat yang diberikan kepada anaknya. Tidak ada lagi yang bisa mereka katakan, karena keajaiban itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbantahkan. Di tengah keheningan yang mencekam, orang-orang Bani Israel mulai mundur. Mereka menyadari bahwa mereka telah salah menuduh Maryam, seorang wanita suci yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban tugas yang sangat berat. Bayi yang ada dalam gendongannya adalah tanda dari langit, seorang nabi yang akan membawa petunjuk dan kebenaran kepada dunia. Sejak saat itu, Maryam menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Tuduhan dan hinaan yang sebelumnya dia khawatirkan tak lagi menghantuinya. Kaumnya telah menyaksikan kebenaran dengan mata kepala mereka sendiri, dan mereka tidak lagi berani meragukan kesucian Maryam. Namun, meskipun peristiwa itu telah membungkam lidah kaumnya, Maryam tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah. Anaknya Nabi Isa akan tumbuh besar dan memikul tugas besar sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian demi ujian masih akan datang, tetapi Maryam siap menghadapinya dengan keimanan dan keteguhan yang tak tergoyahkan. Kisah Maryam di hadapan Bani Israel adalah bukti kekuatan iman dan pengorbanan seorang wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski difitnah dan dicela, dia tetap teguh, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membelanya. Keajaiban yang terjadi di hadapannya adalah tanda nyata bahwa kebenaran akan selalu menang, meski harus melalui ujian yang berat. Maryam binti Imron dikenang sebagai wanita yang sabar, tabah, dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menempuh berbagai tantangan dan cobaan, tetapi selalu percaya dan bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanannya menjadi teladan bagi umat manusia, baik dalam Islam maupun Kristen.